يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بندر الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى مؤلف الكتاب الشيخ الإمام الحبيب زين بن إبراهيم سميث وثم إلى حبيب علي بن حسن بهر ووصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال السؤال عن العلم. قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه بما أدركت العلم فقال بلسان سؤول وقلب عقول وكف بذول ila akhiril kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita masih sama-sama diberikan Allah nikmat iman Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan segenap para pengurus Masjid Jami' Darul Muslimin dan juga segenap para tokoh masyarakat, para asatidzah, para guru-guru yang tidak saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita melanjutkan mudzakarah ilmu kita dari kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh As-Sayyid Ali bin Hasan Baharun, ya. Jadi yang ngarang kitab ini As-Sayyid Ali Hasan Baharun. Beliau adalah anak daripada pimpinan pesantren Darul Lughah wa Da'wah, ya. Jadi Habib Ali ini lama belajar di Madinah dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang kita kenal dengan Habib Zain, ya. Pada tahun 2010 Habib Zain pernah tuh mampir ke Darul Islah, itu wali, Masya Allah, luar biasa Habib Zain. Nah, banyak murid-muridnya itu ngarang buku daripada ilmu yang disampaikan oleh beliau. Karena apa? Kok murid-muridnya yang ngarang gitu? Karena sejak tahun 2010 ini orang Wahabi makin memperketat penjagaan terhadap Habib Zain. Jadi Habib Zain nggak boleh ngajar, Habib Zain nggak boleh ceramah, Habib Zain nggak boleh bikin maulid, gerak aja nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada tamu dari luar datang mau ngaji dilarang, nggak boleh. Jadi yang mau bisa belajar dengan beliau itu ngumpet-ngumpet, gitu. Saking zalimnya nih orang Wahabi terhadap Habib Zain. Maka murid-murid yang di Indonesia semua menyebar dan menyebarkan ilmu-ilmu beliau.
Dan yang luar biasanya Habib Zain bin Ibrahim ini adalah seorang yang digelari oleh ulama kita sekarang sebagai Imam Syafi'i kecil. Ya. Imam Syafi'i kecil. Itu karena memang luar biasa alimnya. Ya. Kalau istilah kata guru-guru sekarang yang mengajarkan fikih itu jarang yang bergelar al-faqih. Nah, Habib Zain itu bergelarnya al-faqih. Orang yang mendalami fikih sampai akar-akarnya. Tuh. Ya, kalau kita kan umumnya kalau guru-guru kita ngajar fikih ya dari kitab, ngajar fikih dari Fathul Mu'in, ngajar fikih dari Fathul Qorib. Kalau beliau enggak, ya, beliau itu sudah mendalami sampai asalnya. Dari mana sumber hukum? Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma' dan dari Qiyas. Ini yang disebut oleh ulama al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Ini jarang sekarang. Jadi kalau kebanyakan sekarang ustadz fikih gitu, ustadz ngajar fikih, tapi nggak sampai magom faqih. Ya. Ada lagi yang namanya Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani, yang kita kenal dengan Syekh Yasin. Orang mana? Orang Padang, ya, Al-Fadani. Itu beliau bergelar Al-Faqih Al-Usuli, orang yang ahli dalam masalah usul, ya, usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih. Nah, ini juga termasuk jarang Syekh Yasin ini, orang-orang kayak Syekh Yasin. Bukan hanya alim dalam ilmunya, tapi wali min auliyaillah. Jadi bener kata ulama-ulama dulu, yang namanya ulama kalau zaman dulu pasti wali udah. Ya. Karena zaman dulu berat jadi ulama. Kemalam saya kedatangan tamu, itu salah seorang pengumpul sanad se-Indonesia. Jadi masih muda, itu datang ke Lirboyo, datang ke Sedogiri, datang Kalimantan, Sulawesi, itu ngumpulin sanad qiraat. Ya, kalau kita kan ngaji, yang ngaji dari guru udah ngaji aja gitu. Kalau ini beliau enggak, beliau ngumpulin sanadnya. Ente berguru sama siapa? Saya berguru dengan Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Fulan, sampai Imam Asim, sampai Imam Hafiz, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Itu dikumpulin tuh sanadnya. Ya. Ini termasuk yang jarang gitu. Bahkan beliau merunut tuh asal muasal kitab-kitab, termasuk kitab Fathul Mu'in, ya. Kitab Fathul Mu'in. Dari mana runutannya? Sanadnya dari mana itu? Ya, nah yang luar biasa tuh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu punya semua sanad sedunia, insyaallah. Sedunia itu sanad yang megang Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ya, maka beliau dikasih gelar namanya Musnidud Dunya, orang yang megang sanad sedunia. Dari mana? Datang semua. Mesir datang ke beliau. Ya, dari Irak datang ke beliau. Dari mana-mana semua, bahkan termasuk daripada muridnya Syekh Yasin. Ini yang masih tersisa sekarang, murid langsung ada 2. Ya, ada namanya Kiai Ahmad Marwazi. Mungkin jamaah nggak begitu kenal ya, karena memang orang-orang murid Syekh Yasin itu orangnya nggak mau dikenal orang. Ya, muridnya Syekh Yasin orangnya nggak mau dikenal orang. Bukan orang yang mau nonjolin diri, bukan. Ada namanya Kiai Ahmad Marwazi, itu muridnya beliau. Gitu. Kalau yang paling populernya ya apa namanya? Syekh Ali Jum'ah itu ulama Mesir itu. Nah di sini ada 2, Kiai Ahmad Marwazi dengan Kiai Zakwan, itu ya, pimpinan pondok pesantren Al Khalidin itu murid langsung daripada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, gitu. Nah jadi beliau ini Syekh Yasin, anda dapat ceritanya, beliau itu punya orang tua namanya Isa, kan Yasin bin Isa. Ini Isa punya tirakat sebelum berangkat ke Mekah sana, ya kan, karena Syekh Yasin lama di Mekah, lahir di Mekah, walaupun darah Padang, cuman lahir di sana. Itu orang tuanya tirakatnya apa? Pergi ke Mekah jalan kaki. Pergi ke Mekah jalan kaki. Dari mana? Dari Padang. Ya kalau kita kira-kira sanggup gak ya? Jalan kaki, ya Rob. Ya. Bahkan konon ada kisah ya, ada salah seorang kiai di zaman dahulu waktu agresi Wahabi nyerang Mekah itu, pengen menguasai Mekah. Itu ada kiai karena diusir pilihan 2 sama orang Wahabi, mau dibunuh apa dideportasi.
Ini kiai milih dideportasi, diasingkan dari Mekah ke Madinah. Jalan dari Mekah ke Madinah, kalau kita naik mobil aja 8 jam kan ya. Ini jalan kaki dari Mekah sampai Madinah, saking nggak ada airnya, saking nggak ada bekalnya, hampir minum air kencing sendiri. Insyaallah. Saking nggak ada bekalnya. Dalilnya apa? Kok minum air kencing kan najis? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Gitu. Nah makanya ini luar biasa ya, Wahabi ini gerakannya luar biasa. Ya, dari zaman dahulu sebenarnya kalau suatu kelompok Islam sudah menguasai pemerintahan, siap-siap udah. Makanya untung sekarang yang dekat sama penguasa NU. Kenapa NU? Maulidan, ya, tahlilan, haulan, gitu. Tasyakuran apalagi gue demen banget ya, tasyakuran berkat nih. Coba kalau yang dekat pemerintah Wahabi, ngeri kita. Ya. Ini nggak boleh nih ngaji-ngaji begini, bid'ah katanya nih. Para khotib nih harus disetting sama dia. Pokoknya khotib seragam, harus innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Semua dibatasi sama mereka. Ya. Pelan-pelan tuh. Ya. Sampai ini tokoh Wahabi yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud yang dikenal dengan Saudi, itu kolaborasi. Jadi untuk menggulingkan Syarif Hussein, tokoh raja pada saat itu yang di bawah Turki Utsmani gitu. Itu caranya tadi, politik, agama gabungin, menang. Tuh. Akhirnya ulama-ulama kita tuh kayak termasuk Habib Zain ini nih, terkena dampaknya gitu. Mulai terasa sekarang. Makanya ini bagus ya kalau kita ada kitab-kitab karangan Habib Zain gitu ya. Intinya sih itu ya. Kalau bisa punya di rumah kitab karangan Habib Zain. Ya, min baqiyatis salaf. Beliau termasuk sisa-sisa orang-orang salaf gitu. Nah, dalam kitab ini disebutkan qila li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bima adraktal ilma, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Ini pertanyaan dari seseorang kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bilisanin saul, dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin agul, dengan hati yang banyak berfikir, wa kaffin badul, dengan tangan yang banyak memberi. Jadi 3 cara untuk mendapatkan ilmu seperti Abdullah bin Abbas. Yang pertama, lisan yang banyak bertanya. Jadi kalau kita ngaji taklim tuh, kalau saya demen banget kalau malam Sabtu ya, kalau giliran guru kita Ustaz Yusuf tuh kalau ngaji banyak yang nanya. Oh itu luar biasa ya. Hidup majelis itu gara-gara bertanya ya. Maka dikisahkan ada salah seorang ulama ya, ini namanya Sufyan As-Tsauri ya. Sufyan As-Tsauri ini kana yubadir birrahil, beliau itu sangat bersegera pergi min kulli baldatin ya, dari sebuah kota yang dia masuk, walam yas'alu ahadun, karena nggak ada orang yang nanya min ahliha, dari penduduknya tentang sesuatu dari ilmu. Jadi Sufyan As-Tsauri ini kalau masuk kota, masuk nih ulama masuk kota nih, nggak ada yang nanya sama sekali, nggak ada yang nanya fikih, nggak ada yang nanya tafsir, nggak ada yang nanya hadis. Beliau buru-buru pindah kota. Kenapa? Keberadaan aneh nggak manfaat di situ, maka aneh pindah dari kota itu gitu. Ya, itulah sikap ulama. Jadi kalau seandainya mungkin kita ngajar nih, jamaahnya habis tinggal 1 orang gitu, udah tahu diri aja, udah bubar aja udah. Jangan sampai kejadian ngajar jamaahnya tinggal 1 jadi privat jadi jatuhnya. Bukan pengajian tuh ya. Makanya kalau ada orang-orang ngajar, lalu kemudian ada orang yang ngaji udah habis, udah ulama lari ke nulis. Maka dahulu Syekh Nawawi Al-Bantani dikisahkan beliau itu punya murid nggak banyak. Jadi yang kita kenal namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang lahir di Banten Tanara, itu beliau muridnya nggak banyak. Itu bahkan di antara hikmah kenapa murid beliau nggak banyak, otomatis karangannya banyak. Orang kalau muridnya banyak, jamaahnya banyak, ya otomatis karangannya dikit. Kenapa? Sibuk ngurusin murid. Itu. Bahkan dengan tawaduknya beliau, ya ketika diminta untuk ngajar di Masjidil Haram, beliau bilang saya belum pantas ngajar di sana, masih banyak orang-orang mulia tuh. Ya. Dan jadi kisahnya begitu. Kenapa Imam Syekh Nawawi Al-Bantani banyak kitabnya? Karena muridnya dikit. Kayak kita zaman sekarang, ustadz udah kenal undangan, udah
udah banyak undangan bisa gak ngajar-ngajar begini? Agak sempet ya. Boro-boro mau datang ke Darul Muslimin, lihat dulu dicek harganya berapa nih Darul Muslimin, dibandingin begitu. Ya. Ada tadi di TV saya nonton di YouTube saya nonton ada ustadz itu diundang ceramah, nggak jadi. Pihak panitia marah, kenapa? Udah di DP 2 juta. Ceramahnya semua 8 juta. Saya bilang enak banget ya jadi kiai ya. 10 juta cuman qala Allah qala Rasulullah sejam 10 juta tuh. Enak gak kira-kira? Yang kalau begini-gini sama dibandingin dengan ngajar di taklim begini, di masjid begini ya jauh. Tapi enggak untuk ulama-ulama akhirat enggak, mereka enggak mentingin itu enggak. Yang mereka mentingin adalah ilmu ya. Antar terakhir tuh ada ulama namanya Gus Baha itu ya. Nah itu kita ngundang nggak bisa kalau dengan duit nggak bisa. Kita mengundang dari muslim mengundang nih. Siapa ya ente? Ada hubungan apa dengan aneh? Kalau nggak ada hubungan nggak bisa diundang. Mungkin murid bisa diundang, temen bisa ngundang. Tapi untuk duit enggak, mau berapa pun dikasih. Hati beliau pernah nolak duit. Ada orang mau nyumbang ke pondoknya 1 miliar. Kita kalau ngelihat duit 1 miliar, kira-kira hijau gak mata kita? Ayo 1 miliar ini, buat kawin lagi bisa ini. Buat pondok, buat kawin lagi masih cukup itu ya Bang Haji. Cukup banget. 1 miliar ditolak. Ya, kenapa ditolak? Karena melihat kepada hakikatnya. Ya, kadang-kadang pemberian itu malah jadikan fitnah buat kita. Nah, jadi kembali lagi tadi Syekh Nawawi itu begitu. Nah, beliau punya gelar namanya Sultanul Hijaz. Ya. Itu rajanya ulama Hijaz. Hijaz itu dulu Mekah, Madinah dan sekitarnya, wa mahaulah. Sampai orang nanya, kenapa sih beliau digelari ulama Hijaz saking luar biasanya? Jadi sababnya gini, dulu waktu beliau ke Mesir. Ketika beliau ke Mesir, nah itu biasa ada muzakarah nih, pengajian para syekh, para masyayikh. Nah itu uniknya, ya, Syekh Nawawi datang sama muridnya orang Arab, tinggi, gede. Syekh Nawawi kecil loh orang Indonesia, segede-gedenya siapa sih gedenya? Orang Arab gede. Nah giliran ini para dosen, para pengujinya bilang, ayo ada yang bisa jawab pertanyaan ini enggak? Dikasih pertanyaan nih, fikih yang susah, yang rumit. Syekh Nawawi bilang sama temannya sebelah, sama muridnya, ente jawab nih, gitu. Dijawab, kaget nih, karena pertanyaan sulit tapi bisa dijawab sama orang awam. Ditanya, ente yang jawab? Bukan, ini guru aneh, gurunya kecil, orang biasa bukan orang Arab. Kata ini, wah nih muridnya aja alim, gimana gurunya nih tuh gitu. Akhirnya apa? Diakui lah sebagai ulama besar tuh ya gitu. Bahkan beliau juga pernah mengajar di Al Azhar, mengajar kitab kalau kita bilang tafsir Munir. Ya. Padahal sebenarnya bukan tafsir Munir namanya, ya. Tafsir Maroh Labid namanya. Tafsir apa? Maroh Labid itu nama aslinya. Itu tafsir yang unik tuh ya. Bahkan ada keunikan tafsir itu, ada jumlah bilangan ayat, jumlah bilangan surat, sama jumlah bilangan huruf. Ya. Nih Al-Baqarah berapa huruf dihitung? Kan rajin banget ulama dulu ya tuh. Insyaallah. Nah, jadi kembali lagi. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tinggal di satu tempat kagak memberikan manfaat, enggak ada yang nanya, enggak ada yang minta ngaji, beliau pindah. Wa yaqulu, dan beliau berkata, hadza baladun yamutu fihi ilm. Ini tempat udah mati ilmunya. Tuh, ya. Makanya kita bersyukur sama Allah di pulau ini pengajian banyak ya. Yang mana aja orang buka taklim ada aja yang ngaji. Ya, ini merupakan kesyukuran dari kita buat Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa tempat ya saya lihat orang bikin pengajian yang ngaji-ngaji, yang maksiat-maksiat. Itu ya. Lalu kemudian dikatakan kila inna Syekh Malaibari. Nah dia, ada ulama namanya Syekh Malaibar. Ini Syekh Malaibar ini pengarang kitab Fathul Mu'in. Ya. Jadi kalau umumnya kan orang kalau tahu kitab nggak tahu pengarangnya ya. Ini namanya Syekh Malaibari, orang India. Ya. Asal tempatnya Malaibar. Kalau kita melebar ya. Jadi lebar. Kalau beliau Malaibar. Ini Syekh Malaibari lama allafa kitabahu, ketika ngarang kitabnya yang bernama Fathul Mu'in ya.
Fathul Mu'in itu artinya futuh dari Allah yang Maha Mu'in. Ya, pembukaan, ya, bantuan dari Allah yang Maha membantu. Gitu. Fathul Mu'in. Ada kitab Fathul tuh ada Fathul Mu'in, ada Fathul Qarib. Itu lagi yang keren tuh, Fathul Izar. Ini kitab uka-uka nih. Fathul Qarib syarah Matan Takrib, Fathul Mu'in syarah Quratul In, Fathul Izar artinya buka sarung gitu. Ini buat orang nikah ya. Jadi kalau yang mau nikah nih tuh hatamin dulu Fathul Izar baru buka tuh sarung gitu. Fathul Izar. Nah ini Fathul Mu'in karangan Syekh Malaibar, lam yaktub fi al-hid illa galil. Beliau nggak menulis di kitab Fathul Mu'in bab haid kecuali sedikit doang. Ya, jadi uniknya nih kalau dari segi tartib kitab paling lengkap dalam fikih itu kitab Matan Takrib. Ya. Safinah itu hanya membahas masalah ibadah. Tok ibadah. Bahkan ibadahnya cuma sholat sama toharoh sama sholat gitu, sama puasa sama zakat gitu ya. Haji nggak dibahas. Tapi kalau Matan Takrib semua dibahas. Nah Fathul Mu'in yang unik. Sampai ada pertanyaan di Fathul Mu'in nggak ada bab wudu ya gitu. Di bab Fathul Mu'in nomor 1 kitabus sholah, langsung sholat. Coba kalau kita buka-buka di sini ngajinya Fathul Mu'in bukan? Fathul Mu'in malam Sabtu. Fathul Mu'in, iya tuh. Di kitab Fathul Mu'in bab pertama langsung bab sholat, bukan bab wudu. Biasa kan bab wudu dulu. Nah sehingga ditanya fasuila anzalik, ya Syekh Malaibar, ini kenapa kita Fathul Mu'in bahas haidnya dikit banget? Faqala kata beliau, rajulun ma yahid wa imra'atun ma tas'al. Kata beliau laki-laki kagak haid, perempuan juga kagak nanya tuh ya. Jadi kalau perempuan mau nanya haid, malu nggak mau Ustadz? Malu, ada rasa nggak enaknya kan gitu. Ya. Laki-laki haid ya? Kagak, itu mengarang aja seada-adanya begitu. Ya. Wa yuhka anna ba'dhum hadara majlisa Muhammad bin Hasan 20 sana. Diceritakan bahwasanya sebagian mereka, sebagian ulama, sebagian orang ya, ada yang menghadiri majlis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu ada Imam Malik, ada Muhammad bin Hasan. Ini Muhammad bin Hasan ini muridnya Imam Hanafi gitu. Jadi yang namanya ulama kudu punya guru yang jelas ya. Jadi kalau sekarang nih banyak ustadz nggak jelas. Ya. Saya katakan ustadz nggak jelas, dia ngaji di mana, tahu-tahu jadi ustadz. Dia belajar di mana, tahu-tahu jadi guru. Ini bisa merusak tatanan keilmuan. Ya. Jadi kalau bahasa kata kita ngaji itu kudu bersanad. Bukan cuma sanad ikut daurah sekali daurah dapat sanad, bukan. Ngaji dapat sanad keguruan dan dapat sanad keilmuan dan dapat sanad pemahaman dan dapat sanad kitab. 4 kurang lebih itu. Ya. Sanad keguruannya dapat, keilmuannya dapat, kitabnya dapat dan sanad pemahaman. Ini yang jarang nih pemahaman. Nah ini orang Wahabi terputus sanadnya. Ya. Karena sebagian orang-orang Muhammadiyah, saya katakan sebagian ya, itu terputus sanadnya. Makanya kalau orang NU, erat itu. Kalau kita runut nih kita ngaji dari guru kita ke guru Apas ke Habib Salim ke gurunya sampai Rasulullah nyampe. Gitu. Nah yang aneh Wahabi ini dapat sanad dari mana ya? Suatu hari Syekh Fadilatul Syekh Ali Al-Jum'ah ya ditanya, ya Syekh, aneh mau nanya tentang dalil maulid. Ada yang mengharamkannya. Ya, kata Fadilatul Syekh, beliau mengatakan, siapa yang mengharamkannya? Sebut namanya, sebut. Siapa yang mengharamkan maulid? Ulama mana? Coba sebut. Itu Syekh Ali nanya sama jamaah yang hadir semua. Siapa? Sebut. Nggak ada yang nyebut satupun. Padahal di Al-Azhar tempatnya ilmu, satupun nggak ada yang nyebut. Karena apa? Ulama nggak bakal mengharamkan maulid kalau benar-benar ulama. Ya. Karena ulama isinya adalah bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah. Dan isinya nggak ada yang haram. Coba maulid isinya apa sih?
Baca Quran, haram baca Quran? Enggak. Baca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa ceramah? Haram berceramah? Enggak. Ngasih makan kebuli, makan nasi uduk haram, ngasih makan orang? Enggak. Apa yang haram dalam maulid? Itu enggak ubahnya kita bikin martabak. Kita kumpulin susu, haram enggak susu? Gula haram enggak? Tepung haram enggak? Seres haram enggak? Kan enggak ada yang haram, digabung jadi martabak, jadi haram begitu. Kan enggak begitu. Ya, ini makanya sekarang kebanyakan dai ilallah. Ya. Kalau bahasa kata Ihya, dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan, ya sayati zaman ala ummati, akan datang kelak masa umatku itu katsirun khotoba'uh, banyak khotibnya, qalilun ulama'uh, sedikit ulamanya. Itu. Ini zaman kita sekarang. Khotib banyak sekarang, ngambrak. Siapa mau jadi khotib? Yang nggak bisa baca kitab juga mau jadi khotib juga gitu. Kenapa? Amplopnya gede juga. sekali ceramah kalau kita di kantor itu ya Allah ya Rabbi udah miliun itu. Saya tanda tangan berapa tuh? 1 juta. Itu mah 15 menit tuh. Ya, betul juga pakai Google. Khutbahnya pakai apa? Google. Lah baca kitab kita nih, baca kitab udah bacanya susah, kitabnya kuning lagi, udah mana tulisannya berem-berem. Kalah gak ame khutbah? Kalah. Udah gitu habis ngaji ada yang nanya lagi. Jadi untuk menjadi seorang ulama berat, modalnya berat, banyak tentunya. Tapi kalau mau jadi khotib ya seminggu bisa. Ya. Ada pelatihan tuh, ada ustadz saya nggak sebut namanya, dibikin pelatihan khotib, belajar khutbah sebulan jadi khotib, dimasukin di tempat-tempat yang udah disiapin, bisa sebulan. Ya. Apa susahnya ngomong begitu? Ya. Apalagi megang teks sudah gampang lagi, megang teks sudah, lupa tinggal baca tuh ya. Pernah kejadian karena teksnya nggak ditulisin, nggak dinomerin, dibikin tuh teks banyak nggak dinomerin teksnya, ketip angin. Jatuh tuh teks, langsung dipungutin lah, keder nih. Akhirnya ulang lagi dari awal tuh. Kenapa? Keder nih, teksnya kagak ada nomornya nih gitu. Ada kejadian juga pakai HP, pakai tab, tabnya mati. Ketika mati keluar, Google-nya keluar, masuk lagi tuh. Ya, makanya riskan dah kalau memang nggak bisa, udah nggak usah pakai teks, nggak apa-apa ya. Itu kan teks itu sebenarnya gini, kita tuh kalau khutbah dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh gerak tangan banyak-banyak gitu. Walaupun ini sebagian ada yang mengatakan kayak gitu. Artinya gini, ketika kita khutbah kalau bisa pegangan tiang, ya udah kanan pegang teks gitu. Jadi tangan kita nggak goyang-goyang gitu. Intinya sih itu. Ya. Kadang-kadang soalnya saya dengar gitu, itu khutbah nggak pakai teks tuh, sombong apalah, itu urusan hati, masalah sombong masalah enggak. Di Mesir, di Arab, di Saudi, di Suriah, di mana aja nggak ada khutbah pakai teks. Kita emang di kita doang, gitu. Nah kenapa? Karena tadi kualitasnya. Jadi buat mereka ulama al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ya. Nah itu ya. Jadi kembali lagi luar biasa para ulama kita ya, mewariskan ilmu dari ulama sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah suatu hari ini ada orang hadir di majlis Muhammad bin Hasan 20 tahun ngaji 20 tahun ya. Wa maratan suila amma hafizah. Suatu hari ditanya nih murid yang ngaji 20 tahun tentang apa yang dihafal. Inda hudurihi fi dzalikal muddah, tentang ya ketika dia hadir di majlis tersebut selama 20 tahun. Apa yang inti hafal 20 tahun ngaji? Katanya hafiztu salasata ahadits faqat. Aneh ngaji 20 tahun cuman hafal 3 hadis doang. Ngaji 20 tahun cuman hafal 3 hadis doang ya tuh. Ya. Kira-kira sayang-sayang ada umur 20 tahun. Masya Allah ya. Untuk menghatamkan nahu sederhana nahu itu cukup 3 tahun. Bisa kurang. Dari jurumiyah, syarah jurumiyah, hasyiah jurumiyah, keturunan nada, syarah keturunan nada, suzur zahab, alfiyah, mughni labib, hasyiahnya, terus alfab asbah wa nadhir bin nahwi, terus al-insaf sampai kitab kitab Imam Sibawayh itu paling ujung kitab nahu itu 3 tahun. Ini 20 tahun ngaji cuma apa berapa? 3 hadis.
Ditanya hadisnya apa? 3 hadis tuh. Ya, idza hadaral isya wal asya fabda'u bil asya tuh ya. Apabila hadir waktu isya dan hadir asya. Jadi bedanya yang atu isya, yang atu asya. Beda harokat, beda arti. Isya artinya sholat isya, asya artinya makan malam. Kata Nabi dalam hadisnya, apabila udah hadir waktu isya ya dan makan malam, fabda'ul asya, maka mulailah makan malam dulu baru sholat isya gitu ya. Ini ada makannya nggak? Nggak ada ya. Berarti nggak pakai makan ya, langsung sholat gitu ya. Kalau ada nasinya, nasi udah di luar nih. Nah pertanyaannya, sholat dulu apa makan dulu? Hah? Yang afdal makan dulu. Cuman kalau habis makan kagak sholat gitu. Kenyangan mungkin udah standar 2 mungkin kekenyangan. Kadang-kadang habis makan pulang. Habis makan pulang nih, kebangetan nih orang nih. Ada di tempat saya orang saking rajinnya mungkin tuh azan doang, habis azan pulang. Kan unik ya orang. Makanya melihat dari kondisi itu ya. Yaudah dah sholat dulu begitu ya, karena beda tempat, beda adat kebiasaan. Orang kita habis makan ngerokok gitu. Betul kan? Ya. Nggak mau ngerokok kagak afdol makan begitu. Habis makan nih udah ngomongnya gitu kagak afdol. Nah, daripada jamaah habis makan ngerokok sholatnya lama, ya udah sholat dulu. Kayak kita buka puasa. Kalau kita buka puasa dia kan ada 2 mazhab ya. Di sini mazhabnya apa nih? Makan dulu apa sholat dulu? Oh, makan dulu. Di tempat saya ada yang sholat dulu. Terjadi khilaf pendapat ini. Oh, kata yang mazhabnya sholat dulu lah. Lebih penting sholat gitu katanya. Katanya makan dulu lah. Ntar kalau nggak makan nggak husu. Ambil tengah-tengahnya. Makan dulu kurma 3 biji, makan lontong atuk baru sholat. Ntar abis sholat baru makan yang gedenya gitu, enak tuh ya. Itu mazhab tengah-tengahnya gitu. Lalu hadis yang kedua, sayyidut ta'amid dunya wal akhirah alham. Ya. Pimpinan makanan dunia dan akhirat adalah daging. Jadi kalau diklasifikasiin ada ratingnya ya, makanan apa yang paling tinggi magomnya adalah daging. Ya. Makanya pantas orang kalau kaya makannya apa? Daging, makanan sultan ini ya. Cuman orang dulu sama orang karang beda. Orang dulu makan dagingnya jarang-jarang ya. Orang karang tiap hari makan kedagingan, jadi justru itu. Ada sebuah pertanyaan gini. Boleh nggak makan daging tiap hari? Ya. Karena soal ada vegetarian, ada apa lawannya vegetarian? Ya, daging-dagingan gitu. Ada orang pemakan daging, ada orang pemakan buah-buahan. Ini mungkin buat orang yang makan buah-buahan, buat vegetarian nggak seneng sama nih hadis nih, diskriminasi katanya. Ya, aneh kan lebih seneng buah-buahan, lebih seneng sayur-sayuran. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu senang makan ya, makanan kesukaan Nabi namanya tharid. Namanya apa? Tharid. Tharid itu adalah semacam olahan sayur, kentang, tomat pakai daging. Jadi dimix, digabung. Ya. Kalau kita kayak apa ya sini? Nah, bisa sop gitu ya, sarid. Nah, tuh makanan kesukaan Nabi. Ya, jadi dalam kitab Adabus Syar'iyyah, Nabi itu kalau makan selalu 2 yang berlawanan. Ya. Yang pertama daging ame timun. Itu kebiasaan Nabi. Makan daging pakai timun. Daging makanan panasnya, timun makanan dinginnya. Ya. Nah, orang sekarang bikin istilah namanya food combining. Makanan kombinasi. Apa itu? Makan roti, pakai sayur, pakai timun, pakai daging. Namanya apa? Burger. Dari mana burger asalnya? Dari Nabi SAW. Ya. Makanan pokok orang Arab apa? Roti. Pakai apa? Daging. Pakai apa tadi? Timun. Kan pakai saus aja kagak ya. Ya. Ada heran sama orang Arab kagak demen pedas ya. Kita waktu umroh tuh nyari saus yang pedas kagak nemu, ya. Nyari sambal kagak nemu, bang saus yang pedas gitu,
Dibilangnya pakai bahasa Arab, ya nggak bilang begitu ya, orang Arab gak ngerti. Dikasih saus, kita makan asem tuh. Ya. Makanya orang-orang Arab tuh kalau udah ke Indonesia, udah kenal yang namanya nasi Padang, udah demen udah. Ya. Udah kenal yang namanya bakso mercon, hobi. Karena mereka nggak tahu itu nikmat banget itu. Ya. Sampai saya waktu ke Jeddah ada tempat belanja namanya Cornish. Ya, di situ ada toko Ali Murah. Ya kalau mungkin pernah tuh Ali Murah di situ. Ada tukang bakso namanya Mang Udin. Nah di situ di Mang Udin ada orang Arab. Hani bingung kok makannya gado-gado. Arab Tenabang jangan-jangan kan. Ngomong pakai bahasa Arab. Saya deketin kan duduk bareng ya pakai bahasa Arab. Kefal, Masmuk, nataskun. Wah, dinanya saya. Nataskun. Askun fi Jakarta Al-Janubiyah. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Oh, araf tuh Jakarta Janubiyah. Ayo Janubiyah, selatannya yang mana? Selatannya Buncit. Oh, saya tahu Buncit. Oh, tahu Buncit ya. Kok ente bisa tahu Buncit? Saya dulu tinggal di Lebak Bulus. Ya salam, ngobrol panjang-panjang pakai Arab, ujung-ujungnya bahasa Indonesia. Kalau gitu pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Arab capek-capek kan gitu ya. Tuh, ya. Jadi luar biasa tuh. Makanan penduduk ya, tuannya makanan dunia akhirat adalah daging. Nah, tapi ada pertanyaan gini, Ustadz, kalau begitu kita tiap hari makan daging boleh nggak? Nah, ini pertanyaannya. Jadi melihat daripada kebiasaan para alim ulama nggak begitu. Ya. Makan kebanyakan sayuran kagak ada komposisi dagingnya buruk buat badan kita. Badan kita butuh protein dan mineral. Atau makan daging mulu nggak pernah makan sayuran buruk buat kita, kurang seratnya. Ya maka awal susah buangnya besar gara-gara kurang sayur. Nah makanya food combining ini, gabungan antara dua makanan ini yang diajarin Nabi. Nah ditutup dengan apa? Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, kul ma syi'ta, makan apa yang ente pengen. Wal bas ma syi'ta, pakai apa yang ente pengen. Ya. Ma akhta'atka khoslatani, tidak ada yang bikin salah kecuali dua. Ya. Yang pertama sarafun wa makhilatun. Yang bikin orang salah yang pertama kebanyakan, ame makhilah sombong. Jadi mau pakai baju apa aja silakan, mau sholat pakai batik silakan, sholat pakai koko silakan tuh. Ya, sholat pakai gamis silakan, yang penting jangan apa? Sombong. Makan apa aja silakan, mau makan di Jeko, KFC, McD, pizza, asal jangan berlebihan. Tuh. Ciri-ciri berlebihan tuh kalau rukuk makanan pengen keluar tuh. Ya kita habis buka puasa ya kolak, es kelapa, es buah, teh manis, gorengan. Kan orang kita doang yang begitu tuh. Ya. Orang kita kan mukadimahnya udah berat ya. Mukadimahnya lontong, 3 lagi. Belum gorengan 3. Habis maghrib makan lagi. Itu pantes terawih nggak kuat ya. Ujung-ujungnya nyari tiang dah nyender gitu tuh. Ini itu. Anak-anak muda biasa tuh. Ya. Alasan kenyang gitu makanya. Yang ketiga hadisnya apa? Kana Rasulullah yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah suka yang manis-manis dan madu. Ya. Yang pasti madunya madu palsu ya, jangan madu asli. Kalau madu asli bini kita marah ntar ya. Bawa madu asli gitu. Ya ciri madu asli madu palsu. Kalau madu asli dibawa pulang bini marah. Kalau madu palsu enggak, itu cirinya ya gitu. Nah, ini 3 hadis yang dihafal. Yang terakhir kana yajlis ila Abi Yusuf. Ada seseorang duduk kepada Abu Yusuf. Nah, ini temannya Muhammad bin Hasan. Jadi kalau kita petain, Abu Hanifah punya murid 2 yang paling terkenalnya. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Hasan. Nah, suatu hari ada orang datang ke tempatnya Abu Yusuf duduk. Ya. Fayutilus somta, diem lama ada diemnya. Ya, ini kalau kata guru-guru saya, kalau mau kelihatan alim, banyakin diem, kurangin ngomong gitu. Kalau orang diem aja, orang husnuzon, jangan-jangan ustadz gitu. Jangan-jangan apa? Kiai. Jangan-jangan orang alim. Makanya selamat orang kalau diem. Ya, kita datang nih, diem. Orang kan menduga, kayaknya tampilannya ustadz nih kayaknya. Jenggotnya panjang, jidatnya rada hitam. Kayaknya BHS lagi kayaknya nih. Ustadz kayaknya nih.
Pas ngomong nyablak, ya bukan ustadz ini, ilmunya kagak gitu. Ya. Jadi kalau kita mau kelihatan alim apa? Diam. Imam Syafi'i gitu. Suatu hari Imam Syafi'i lagi duduk, pengen selonjoran. Datang tamu. Pas datang masuk dipersilakan, diem aja, nggak ngomong-ngomong, diem aja. Gitu. Imam Syafi'i ngomong. Aneh mau selonjoran nggak enak. Kalau selonjoran tahu-tahu ulama, suladap ulama. Ya. Akhirnya kemudian dia ngomong, Imam Syafi'i, kalau rukun sholat berapa sih? Ya orang awam nanya rukun sholat, udah selonjoran aja gitu. Nah kalau yang datang ulama kita udah ihtiram, kudu hormat. Gitu. Nah ini beliau sama, kedatangan tamunya diam. Lama diam, kata Imam Abu Yusuf, ala tatakallam. Ente nggak mau nanya nih, nggak mau ngomong. Faqala bala, iya, aneh mau nanya dong. Mata yuftirus soim. Orang kalau buka puasa kapan sih? Gitu. Maksudnya begitu ya. Jelas gak pertanyaannya? Jawabannya apa kira-kira? Ya maghrib lah buka puasa. Ya. Orang awam seawam-awamnya orang Pulau, tahu nggak? Tahu. Nanya kapan orang buka puasa? Kata Imam Hasan, ya kalau matahari terbenam maghrib. Fakola, kalau matahari nggak terbenam gimana? Nah, mikiran awam nih. Kata Abu Yusuf, dia ketawa. Fakola sambil ketawa dia bilang, asobta fi somtika wa akhtatu ana fi istidai nutkik. Ya. Ente bener dah diam, aneh yang salah, aneh suruh ente ngomong sih jadi salah dah tuh gitu. Allahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang singkat ini menjadi pelajaran buat kita semua agar kita senantiasa bertanya kepada alim ulama dan manfaatkanlah kesempatan kita bersama ulama. Jangan sampai ketika kita menyimak pertanyaan ulamanya keburu enggak ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah panjangkan usia kita semua fi taatin wa lutfin wa afiyah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan ilmu yang manfaat. Madhi husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. وبسر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذرياتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله يا رفيع الشأن والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.